wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Siapa di sini hari ini yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Munti Bu, udah hadir Bu. Kenapa dia tidak hadir? Katanya demam tadi. Mamanya bilang demam. Kasiannya. Munti siapa lagi? Yang tidak hadir? Disuruh ganteng. Astagfirullah. Kapan disuruh banteng? Tadi pagi Bu. Astagfirullah. Makanya kalian hati-hati ya, jangan dekat-dekat sama banteng. Banteng itu Bahaya kan Bu? Iya, Tanduknya bahaya. besar. siapa lagi? Ada Bu. Tidak ada? Bu. Yakin? Yakin Bu. Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana wujud zat itu bisa berubah. Nah, kira-kira bagaimana ya wujud suatu zat benda itu bisa berubah-ubah, dan apa yang membuat suatu zat itu bisa berubah dari wujud yang satu ke wujud yang lainnya. Nah, ternyata wujud zat itu bisa berubah karena adanya perubahan suhu. Contohnya seperti api. Api itu memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Nah, ketika ada api, maka suhu di sekitar api itu akan naik. Nah, kenaikan dari suhu inilah yang bisa membuat lilin yang ada di sekitar api itu berubah wujud. Dari wujud benda padat itu menjadi air. Nah, kenaikan suhu ini juga yang membuat lilin itu berubah dari padat menjadi air. Nah, perubahan wujud benda dari padat ke cair ini disebut juga dengan mencair ataupun meleleh. Nah, ada beberapa benda yang padat itu bisa menjadi cair, tetapi memang tidak semuanya itu mudah mencair. Seperti contohnya lilin, es batu, dan agar-agar. Nah, selanjutnya, pernah tidak kalian itu berpikir atau pernah berpikir bagaimana sih hujan itu bisa terjadi? Nggak tahu Bu. Iya, Kak. Itu Allah tuh Bu marah Bu. Makanya turun hujan. Oh, tidak, itu sebetulnya faktor dari alam. Nah, mengapa hujan itu bisa turun? Karena awan yang terlihat itu dari langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Nah, ketika uap air itu di langit itu sudah terlalu banyak, maka awan atau uap air yang berbentuk gas ini akan mengembun dan berubah wujud menjadi cair. Turunlah hujan ke bumi. Jadi penyebab dari hujan itu bukan karena Allah marah, karena dari faktor alam. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan hujan itu turun. Lalu perubahan wujud benda cair menjadi gas itu disebut juga dengan menguap. Nah, ketika benda cair itu terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya seperti ketika air dalam panci itu dipanaskan secara terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan juga berubah dari cair menjadi gas. Nah, perubahan ini dinamakan juga dengan menguap. Nah, selanjutnya ada perubahan wujud benda dari gas menjadi cair, maka itu disebut juga dengan mengembun. Nah, pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara itu berubah wujud menjadi butiran-butiran kecil. Nah, peristiwa ini disebut juga dengan berkabut, yang
biasa kalian temui di ketika pagi hari. Itu ada yang namanya embun-embun, Ada di butiran-butiran. pohon-pohon, di Ya. pohon pisang. Ya, itu namanya berembun ya. Nah, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, itu ternyata benda juga bisa berubah wujud dari padat ke gas dan dari gas padat ataupun yang sebaliknya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika kalian misalnya itu meletakkan es di atas kaca arloji, lalu suhu di permukaan kaca tersebut akan turun. Maka uap kapur balut yang menempel di permukaan tutup kaca itu akan berubah wujud menjadi padat kembali. Nah, suhu yang dingin akan membuat uap kapur yang tadi itu berubah menjadi kedinginan dan akhirnya ia pun akan menjadi diam. Maka uap itu pun akan berkumpul di permukaan tutup panci atau kaca arloji yang membentuk sebuah padatan seperti kristal. Maka proses perubahan wujud ini disebut juga dengan benda gas ke padat, disebut juga dengan istilah deposisi. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Kira-kira sudah paham tidak dengan apa yang Ibu sudah jelaskan? Paham Ibu. Oh iya. Kalau memang sudah paham, nanti Ibu akan kasih kalian kerja kelompok atau kita akan melakukan praktikum. Nah, kelompoknya itu dibagi menjadi 4 kelompok yang beranggotakan masing-masing 5 kelompok. Ya, 5 orang. Kita sebut 5 orang. Ya. Nah, kalian bagi dulu kelompoknya. Bu, kelompoknya boleh pilih sendiri kok Bu? Ya, boleh, silahkan. Saya mau dengan Risa, dengan Endang, dengan Lydia. Jadi 4 orang, satu lagi dengan Rahma. Oke, boleh. Baik, kalau begitu kelompoknya sudah dibagi semua? Sudah, Bu? sudah. Sudah dapat semua temannya? Sudah, Ibu. Oke, nah sekarang Ibu mau bagi lembar kerja ini untuk kalian mengerjakan setelah praktikum. Nanti dituliskan ke dalam lembar kerja ini ya, hasil praktikum kita nanti. Oke? Ya Bu. Oke. Silakan nanti. Oke. Ini Ibu mempunyai sebuah lilin. Kita akan melakukan praktikum. Nah, ini kan lilin. Terus ini nanti ada korek apinya. Nah, ketika korek api Ibu nyalakan ke lilin ini, kalian akan amati apa yang akan terjadi ketika lilin sudah dinyalakan korek api. Oke? Oke Ibu. Baiklah, Ibu mulai. 1, 2, 3, tek. Kalian amati, terus nanti kalian lihat di lembar kerja itu ya, apa yang perlu diisi, apa yang diamati dari lilin ini. Nanti kalau sudah kalian diskusikan pada teman kalian, diskusikan kelompok. Nanti lembar kerjanya dikumpulkan. Sudah Ibu. Sudah? Bu. Belum Bu. Ya kak? Yo, Ibu kasih waktu lagi nih 2 menit lagi ya. Soalnya lilinnya ini mau habis bentar lagi. Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke. Sudah Ibu. Ya. Sudah, Ibu. Ibu ini lilinnya. Kalau sudah, maka dikumpulkan lembar kerjanya mana?
Oke lah. Iya. Ya. Ya. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu perubahan wujud zat ini adalah proses di mana suatu zat itu berubah dari satu wujud ke wujud lainnya. Nah, perubahan ini melibatkan 6 jenis utama, yaitu membeku dari cair ke padat. Ya, selanjutnya mencair yang dari padat ke cair, lalu mengembun dari gas ke cair, menguap dari cair ke gas, dan menyublim itu dari benda padat ke benda gas, dan juga mengkablur atau dari gas ke padat. Nah, faktor utama yang mempengaruhi perubahan wujud zat ini adalah suhu dan tekanan. Pertanyaan selanjutnya bisa? Iya Pak. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah PR. Nanti Ibu akan mengirimkan link soalnya ya di grup kelas kita. Dan untuk jam terakhir pengumpulannya itu di jam 11 malam atau di jam 23.00. Oke? Oke, Ibu. Jangan lupa ya dikerjain. Jangan sampai ada yang telat loh. Nanti kalau ada yang telat, dikasih hadiah kalau yang telat. Aida aku mau permen, Bu. Iya, nanti permennya lebih banyak dikasih. Kalau yang telat, kalau yang tidak telat, enggak. Sekarang, Bu. Tidak ada hadiahnya. Nanti, tapi yang telat, Ibu kasih hadiah deh ya. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk mengulangi pembelajaran kita pada siang hari ini, karena kita akan mendekat pada ujian yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Jadi diharapkan pada anak-anak semua ini untuk belajar lebih giat lagi ya. Iya, Ibu. Oke, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi